Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak henti kita memuji Allah, terus kita bertasbih, bertahmid, bertakbir kepadanya, seraya memohon bimbingan dan tuntunan darinya agar kita bisa menetapi ketaatan kita kepadanya, terus mampu menjauhi setiap apa-apa yang dilarangnya, yang dengannya insyaallah ta'ala kita akan meraih kebahagiaan, kemuliaan di dunia sampai kelak di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dengannya wasiat utama adalah agar kita bisa istiqomah dalam takwa, yang dengannya insyaallah ta'ala bahagia kita di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seraya kita bersyukur kepada Allah, bukan hanya syukur secara lisan, tapi bagaimana syukur dengan perbuatan. Dan syukur bukan hanya secara formalitas atau hanya rutinitas, tetapi benar-benar menghayati atas apa yang Allah limpahkan kepada kita, dan kita tidak terlena dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas as-sihhah wal farag. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai, lupa dengan dua nikmat tersebut. Nikmat apa itu? As-sihhah wal farag, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Ayuhal ikhwah, kesehatan yang kita miliki, napas yang nyaman kita dapatkan, kemudian kekuatan kita bisa berjalan, bahkan telinga bisa mendengar, bahkan mulut bisa berbicara. Karena sebab sudah biasa kita rasakan, tidak lantas kemudian kita terlena, kemudian kita melupakannya, bahwa sesungguhnya apa yang didapatkan kita saat ini, ketenangan, kelapangan, kemudahan, sehingga kita pun mudah untuk menjalankan ketaatan. Ini bagian daripada nikmat yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan. Sehingga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, man asbaha minkum mu'afan, siapa orang yang mendapati dirinya mendapatkan kenyamanan, keamanan untuk dirinya, keluarganya dan juga masyarakatnya, mu'afan fi jasadihi, bahkan dia pun mendapatkan kesehatan di dalam tubuhnya, indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya, maka kemudian dia mendapatkan bahan makanan pokok untuk hari itu, maka ketahuilah seakan-akan dunia menjadi miliknya. Ayuhal ikhwah, berapa banyak yang saat ini saudara, mungkin saudari kita, mereka tidak merasakan keamanan, tidak mendapatkan kenyamanan untuk beribadah. Mereka dihantui ketakutan. Mungkin mereka pun tak bisa untuk menjalankan salat berjamaah, tak bisa untuk tilawah,
tapi kita masih diberikan untuk menjalankan ketaatan, kemudahan untuk bisa membaca Al-Quran. Maka ayuhal ikhwah, kenyamanan ini, kemudahan ini, bahkan kita terpenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk hari ini, bahkan kita pun merasakan kesehatan untuk hari ini. Ketahuilah ayuhal ikhwah, inilah nikmat yang Rasulullah SAW sebutkan, seakan-akan terkumpul seluruh dunia untuk kita semuanya. Maka dengannya ayuhal ikhwah, jangan sepelekan nikmat keamanan, jangan sepelekan nikmat kenyamanan, sehingga kemudian kita pun terlena, luput, bahkan lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka kesehatan yang Allah berikan kepada kita ini begitu sangat berharga, terlebih bagi mereka yang bertakwa. Rasulullah SAW sebutkan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa kaya asal mereka bertakwa. Wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Tetapi kesehatan bagi mereka yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan ni'am. Dan ketenangan hati itu bagian daripada kenikmatan. Maka kesehatan itu lebih berharga dari apapun. Bahkan Nabi SAW sebutkan, lebih berharga dari sebanyak kekayaan apapun. Karena sehat ini adalah modal utama untuk menjalankan ketaatan. Sehat ini modal utama untuk bisa bagi kita memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Maka ayuhal ikhwah, siapa yang saat ini merasa sehat, maka gunakan jasadnya, tubuhnya untuk melakukan ketaatan. Ada orang yang membutuhkan bagi kita atau lingkungan sekitar kita, dengan tenaga kita, dengan kekuatan otot kita, hendaknya itu dimanfaatkan. Karena kelak di yaumil qiyamah pun akan ditanyakan bagaimana jasad kita, bagaimana tubuh kita digunakan, yang dengannya Allah akan mintai pertanggungjawaban itu semua. Kenikmatan kesehatan kita, bahkan napas yang Allah berikan kepada kita, pendengaran, penglihatan, bahkan kekuatan kaki dan tangan, semuanya Allah akan mintai pertanggungjawaban kepada kita. Maka wasihatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan apapun. Dan ketenangan hati itu bagian daripada kenikmatan. Maka dengannya ayuhal ikhwah, jaga kesehatan kita. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita dengan olahraga misalnya, dengan memenuhi hak-hak tubuhnya, sebagaimana wasiat Abu Salman kepada Abu Darda radhiyallahu anhuma, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika haqqan. Sungguhnya bagi Rabbmu itu ada hak, bagi dirimu, tubuhmu itu juga ada hak, wa li ahlika 'alaika haqqan, dan bagi keluargamu pun ada hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka setiap hak itu hendaknya ditunaikan. Maka tubuh kita punya hak untuk tidur. Tubuh kita punya hak untuk makan dan minum, mendapatkan asupan-asupan vitamin dan atau gizi yang dibutuhkan. Hendaknya semuanya dipenuhi, dan itu bagian daripada hak. Karena dengannya memelihara kesehatan itu bagian daripada tanggung jawab kita juga. Karena kesehatan itu modal bagi kita untuk supaya bisa tegaknya kebenaran, bahkan tegaknya ketaatan, dan kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bersyukur atas kesehatan yang Allah limpahkan kepada kita. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka segala sesuatu yang menjadikan kita sehat dengan memenuhi hak-hak tubuh kita, imma dari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, termasuk juga olahraga yang bisa menyehatkan tubuh kita, hendaknya itu juga menjadi perhatian kita. Kendati nampaknya ini seperti urusan dunia, tetapi ini juga bisa mendatangkan kebaikan untuk urusan akhirat kita.
Para ulama salaf berkata, kam min amalin yatasawwaru bisuri amalid dunya summa yasiru bi husnin niyyah min amalil akhirah. Berapa banyak perbuatan yang itu nampak hanya akan bermanfaat di dunia, tapi tersebab karena memperbaharui niatnya, karena tersebab memperbagus niatnya, maka amalan itu menjadi amalan yang mendatangkan urusan akhirat. Olahraga, memenuhi hak tubuh kita, menjadikan kemudian kita sehat dan kuat, maka itu pun bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Azza wa Jalla. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang sehat, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang loyo dan lemah. Maka dengannya ayuhal ikhwah, menjaga kesehatan itu bagian daripada ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kendati nampak olahraga mungkin menggerakkan tubuh kita seperti amalan ringan dan itu cuma urusan dunia, tetapi karena sebab niat kita yang kemudian kita orientasikan untuk tujuan akhirat kita, maka seluruhnya menjadi ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah, kita memohon kepada Allah kesehatan tubuh kita. Bahkan kita juga memelihara bagaimana keamanan, kenyamanan ibadah kita dari segala sisi. Bagaimana kita tidak merasa tertekan oleh musuh-musuh kita. Kita bisa khusyuk dalam menjalankan ibadah kita. Pun bisa merasakan kekhusyuan karena sebab fasilitas, sarana dan prasarana ibadah kita. Itu semuanya menjadi kewajiban bagi kita, dan itu bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada puncaknya kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Maka pada puncaknya kenikmatan dari nikmat sehatkah, dari nikmat kelapangan dan kenyamanankah, maka di sana siapa orang yang beriman kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah, Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Di dalamnya mengalir sungai-sungai yang menjadi kebaikan dan kenikmatan yang besar untuknya, dan itu Allah berikan selama-lamanya. Qad ahsanallahu lahu rizqa, dan itulah sebaik-baik rizki yang Allah berikan kepada kita. Pada puncaknya, siapa yang sekarang merasa aman, merasa nyaman, Allah berikan juga kesehatan, maka dengannya jadikan itu menjadi sebab wasilah kuatnya keimanan dan menjadikan semangatnya untuk menjalankan ketaatan yang kemudian menjadikan kita mendapatkan kenikmatan, dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dan itulah sebesar-besar rizki, dan itulah sebaik-baik rizki, sebaik-baik kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Memohon kepada Allah, ya Rabb, semoga Engkau berikan kepada kami kenikmatan, kenyamanan, kelapangan, keamanan, kesehatan yang kemudian menjadikan hati tetap istiqomah dalam keimanan, yang pula menjadikan kami masuk istiqomah dalam ketaatan sehingga kami masuk ke dalam surga selama-lamanya yang Kau janjikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qatilil kafarata alladhina yasudduna 'an sabilik wa yukazzibuna rusulak wa la yu'minuna biwa'dik wa khalif baina kalimatihim wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba wa alqi 'alaihim rijzaka wa 'azabaka ilal haq ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.